Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya cuma pengen ngobrol santai-santai sedikit dengan kalian semua. Karena masih banyak teman-teman tuh yang mungkin adalah subscribers baru di channel ini. Dan mungkin ada video-video lama yang terlewat ketika kalian menonton di channel ini. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tuh yang ya masih juga menanyakan pertanyaan yang lama. Abang, bagaimana sih gambaran ketika misalnya saya berkonflik dengan seorang narsisis? Alasan kuat apa yang bikin saya tuh ya jangan berkonflik dengan seorang narsisis? Karena banyak dari kalian tuh mungkin yang merasa terpancing gitu ya. Kalian merasa ya tidak rela bahwa setelah disakiti begitu lama, dia bisa pergi begitu saja. Banyak dari kalian mungkin akan berkata bahwa, abang, nggak adil banget ketika misalnya dia sudah menyakiti kita begitu rupa, kita sekarang jadi yang sengsara, harus memulihkan diri kita, sedangkan dia pergi begitu saja melenggang, dan kemudian sekarang dia bersama orang baru atau suplai baru, dan dia kelihatannya baik-baik saja di luar sana. Sedangkan kita justru difitnah, kita justru dalam keadaan sangat sengsara, dan orang-orang memandang kita sangat buruk. Dia mendapatkan image yang bagus di luar sana. Kok kayaknya nggak adil banget ya keadaan seperti ini. Saya pengen fight sama dia deh. Teman-teman semua, kalian harus tahu dulu ya, ingat ya, bahwa yang kalian lihat itu, seorang narsisis yang mungkin sudah move on dari kalian itu, yang kelihatannya baik-baik saja di luar sana dan sudah dapat suplai baru, itu tidak sesuai dengan yang kalian lihat sebenarnya. Sebenarnya dia itu sedang mengulang pola yang lama, yang sebenarnya nanti akan kembali membawa dia kepada titik yang sama. Sama seperti dengan kalian, dengan suplai baru itu dia akan mengulang pola yang lama, yang mana nanti dia akan berkonflik kembali. Dan satu hal yang pasti ya, teman-teman, yang kalian lihat adalah bahwa dia itu tidak sebahagia seperti yang kalian pikirkan. Apalagi kalau kalian melihat dia tuh sangat show off atau memamerkan kebahagiaan dia di depan kalian. Karena percayalah, orang yang benar-benar bahagia itu sebenarnya tidak butuh validasi dari orang lain. Kalau seseorang itu begitu ingin menunjukkan kepada kalian bahwa dia itu bahagia, sebenarnya dia tidak bahagia. Dia hanya ingin kalian mengatakan dia bahagia untuk memenuhi validasi, di mana dia tidak bisa memberikan validasi itu sendiri. Dan itu yang dibutuhkan oleh seorang narsisis. Kalian juga pasti tahu gitu. Pada akhirnya, dia nanti akan mencari kalian kembali. Saya sudah beratus-ratus kali mendapati kisah dari teman-teman semua di mana kalian merasa kalian ditinggalkan, dan saya katakan kepada mereka bahwa dia akan kembali lagi mencari kalian. Dan terbukti di masa depan, hanya dalam sekejap, si narsisisnya kembali mencari mereka. Dan hubungan dia dengan suplai barunya itu sudah hancur. Artinya, pada akhirnya, korbanlah yang sebenarnya berada dalam keadaan menang. Karena korbannya tidak berpura-pura akan kondisi mereka, sedangkan si narsisis itu sebenarnya terjebak dalam pola yang lama. Nah, kembali lagi soal konflik tadi ya, teman-teman. Kita ingat ya, seorang narsisis itu sangat menyukai drama, konflik, dan perhatian. Seorang narsisis nggak suka keadaan damai. Ketika keadaan damai, mereka senang sekali menciptakan permusuhan dan menciptakan masalah. Dan kemudian mereka melihat bagaimana drama itu berkembang. Seorang narsisis itu juga sangat suka dengan perhatian. Mereka suka dikagumi, dan mereka suka ketika orang lain mengatakan betapa hebatnya mereka. Tetapi kalian tahu, kebutuhan mereka untuk dikagumi itu seperti lubang yang tidak berdasar, karena mereka akan selalu membutuhkan hal tersebut, dan mereka tidak pernah puas dengan validasi yang diberikan oleh orang lain. Ketika seorang narsisis nggak bisa dapat perhatian yang positif, bagi mereka perhatian negatif juga tidak masalah. Jadi sebenarnya, ketika kalian misalnya ya menyerang seorang narsisis, dalam tanda kutip, mereka juga menyukai hal tersebut. Kalau kalian sudah tidak memberikan lagi perhatian yang positif kepada dia, maka perhatian negatif pun itu sangat diharapkan oleh si narsisis. Dalam tanda kutip, dia berharap kalian itu menyerang mereka. Yang kalian harus ingat itu begini, kalau kalian menyerang seorang narsisis, pertama, kalian memberikan perhatian negatif kepada dia. Itu satu hal yang dia dapatkan. Dan kedua, ketika kalian menyerang dia dan menciptakan drama, itu membuat kalian itu berada dalam pusat perhatian. Dan sekali lagi, bagi seorang narsisis,
pusat perhatian itu adalah segalanya. Jadi ketika kalian menyerang dia, dia mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Dan itu adalah sebuah kemenangan bagi si narsisis. Nah, pertanyaannya adalah, apa gunanya bagi kalian ketika kalian berkonflik dengan dia? Karena saya tahu, kalian bukanlah orang-orang yang suka konflik dan drama. Ketika kalian terseret dalam lingkungan yang toksik dan beracun milik si narsisis, apa yang sebenarnya kalian peroleh? Dan satu hal lagi, ingat, ketika kalian menyerang si narsisis, itu memberi amunisi bagi mereka. Seorang narsisis akan memainkan kartu playing victim, dan ketika kalian menyerang mereka, mereka akan dengan senang hati berkeliling kemana-mana menceritakan kepada semua orang bagaimana buruknya kalian memperlakukan dia. Dia tentu saja tidak akan menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Dia tidak akan menjelaskan bagaimana buruknya dia dulu memperlakukan kalian. Yang hanya akan dia katakan kepada orang-orang adalah betapa dia adalah seorang korban dan betapa buruknya kalian memperlakukan dia ketika kalian menyerang dia. Dia akan menggambarkan kalian sebagai seseorang yang jahat yang menyerang dia tanpa alasan dan menggunakan serangan kalian sebagai bukti kesalahan kalian. Artinya, ketika kalian menyerang seorang narsisis, itu memberikan kesempatan mereka untuk bertindak menjadi seolah-olah mereka adalah korban. Jadi, ingatlah, abaikan mereka, jangan ada kontak, jangan terjebak dalam permainan mereka. Kalau kalian berhasil melakukan itu, maka tidak akan ada drama, tidak akan ada konflik, tidak akan ada perhatian, dan tidak ada amunisi untuk menyerang kalian. Fokus kepada diri kalian sendiri, fokus untuk menemukan kembali jati diri kalian, fokus untuk kembali menemukan pergaulan kalian, fokus untuk kembali menemui orang-orang yang dulu mungkin hilang karena kalian dulu terisolasi oleh si narsisis. Cari kegiatan baru, bahagiakan diri kalian, lakukan hal-hal positif untuk meningkatkan kembali kehidupan kalian. Itu jauh lebih menguntungkan daripada kalian menghabiskan energi untuk bertarung dengan si narsisis. Sebagai penutup, ingat ini. Ketika kalian berpisah dari seorang narsisis itu berharap bahwa kalian akan menangis, terseduh-seduh, dan memohon-mohon kepada dia supaya dia kembali kepada kalian. Dia berharap kalian marah dan menyerang dia, karena itu menunjukkan bahwa dia seseorang yang penting. Karena itu, jalan paling hebat untuk membalas dendam kepada seorang narsisis adalah mengabaikan mereka. Jalani hidup yang lebih baik, lebih bahagia tanpa mereka. Ketika kalian berhasil melakukan ini, kalian akan menjadi lebih sehat, lebih hebat, lebih kuat, lebih positif, dan lebih bersinar. Dan percayalah, dunia akan melihat itu. Dan sekaligus, si narsisis juga akan melihat hal tersebut. Dan kalian tahu, itu akan menghukum atau memukul mereka jauh lebih kuat daripada ketika kalian menyerang mereka. Kalian akan menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa mereka, dan kalian tahu, ketika kalian menjadi lebih hebat tanpa mereka, itu menghancurkan delusi superioritasnya mereka. Karena artinya, dia bukan siapa-siapa. Karena artinya, kalian justru hidup lebih baik tanpa mereka. Artinya, mereka tidaklah sehebat yang mereka bayangkan. Tegakkan kepala kalian dan jalani hidup yang lebih bermakna. Dan tunjukkan kepada si narsisis bahwa kalian menjalani hidup yang jauh lebih baik tanpa mereka. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.